Semuanya sudah siap untuk terima kuliah hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ini ada pertemuan perdana ya buat kita. Jadi mungkin saya cuma mau lihat kalian dulu yang ada di sini. Ini jumlah pesertanya ada berapa? Ketua tingkatnya siapa, 30, Bu. Ketua tingkatnya Minhar ya. Minhar, ada berapa yang program mata kuliah ini? 35 orang, Bu. Saat ini yang masuk 31 orang. Oke, fine ya. 31 sudah lumayan lah untuk pertemuan perdana. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi kalian sudah hadir Waalaikumsalam. malam ini. Ini adalah kuliah perdana kita, kuliah manajemen infrastruktur. Silakan di on kan kameranya ya. Semua saya akan share screen sekarang. Terlihat? Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, ya. Oke. Mata kuliah manajemen infrastruktur ini mata kuliah untuk mahasiswa jurusan teknik sipil ya. Kode mata kuliahnya SKS 67020, jumlah mata kuliahnya adalah 2 SKS. Sekarang kita bikin aturan main dulu sebelum kita kuliah, bahwa saya akan mengampu mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan. Kuliah dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan tiap minggu selama kurang lebih 2 kali 50 menit. Jumlah tatap muka tadi saya bilang 16 itu untuk keseluruhan, 14 kali itu adalah pertemuan perkuliahan ditambah 1 kali UTS dan 1 kali final test. Apabila perkuliahan kita jatuh pada hari libur atau hari besar dan libur nasional, maka itu akan kita ganti harinya di hari lain ya. Tapi jadwal itu diatur oleh departemen dan dilaksanakan 1 minggu sebelum perkuliahan berakhir. Mahasiswa wajib hadir 80%, ingat buat kalian, wajib hadir 80%, di bawah 80% mungkin agak susah ya. Kemudian mahasiswa wajib mengumpulkan dan melaksanakan tugas yang diberikan, nilai kalian nanti akan terdiri dari presentasi kehadiran, tugas mandiri, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tidak ada ujian susulan buat kalian, kecuali sakit dan mendapat rekomendasi tugas oleh pimpinan departemen. Itu sudah diatur ya di panduan akademik kita, kemudian jadwal ujian nanti akan ditetapkan oleh jurusan teknik sipil. Oke, kita bahas nanti. Ada 3 part ya. Yang part pertama itu kita akan bahas tentang aturan-aturan seperti apa dalam manajemen infrastruktur kita. Kemudian nanti di part 2 kita akan melihat bagaimana sektor-sektor infrastruktur yang ada di ya, di sana ada telekomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti di part ketiga kita akan buat semacam supporting konsep bagaimana caranya kita mau merencanakan sebuah infrastruktur, mulai dari bagaimana skema yang harus kita buat, kemudian bagaimana tentang keuangan ya, sampai di analisis resikonya. Kita dulu hari ini kita masih pendahuluan dulu ya, masih pengenalan dulu. Mata kuliah manajemen infrastruktur ini tergolong mata kuliah pilihan untuk kalian yang ada di atas semester 6 lah ya, sudah bisa memprogram mata kuliah ini ya. Kalian sudah kuliah kurang lebih 6 semester kalau saya tidak salah. Nah, dari situ pasti kalian juga sudah paham infrastruktur itu seperti apa. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan infrastruktur? Kalau boleh saya tahu dari kalian, yang kalian sebut infrastruktur itu apa? Contoh yang ada di daerah kalian. Yang kalian sebut infrastruktur, bisa kasih contoh mungkin? Apa saja yang kalian bisa? Yang kalian tahu? Ada yang bisa?
Oke, jembatan Bahtera Mas, dia masuk di transport ya. Next, ada lagi? Pasar Leno, Bu. Pasar, ya, itu adalah fasilitas umum. Oke, yang lain? Kalau infrastruktur itu Bu, dia sebutan lainnya itu prasarana, jadi seperti jalan, jembatan, gedung, seperti itu Bu. Oke, thank you ya. Nah, di sini kita mau bahas tentang pendahuluannya dulu, tentang infrastruktur. Sebenarnya apa sih itu infrastruktur? Infrastruktur itu kalau di sini ya, infrastruktur itu merupakan instrumen dasar yang digunakan dalam melakukan pembangunan ataupun pengembangan suatu daerah ataupun kawasan. Kalau kita lihat dari opini yang ada di layar ini, kita bisa mengasumsikan bahwa infrastruktur ini suatu elemen yang menjadi indikator, ya, suatu daerah itu bisa dibangun atau suatu daerah itu bisa berkembang. Nah, apa saja sih sebenarnya infrastruktur itu? Kalian sudah sebut satu-satu. Ada yang sebut transport, ada yang sebut bangunan, ada yang ya infrastruktur sangat besar ya, sangat banyak di kita sendiri di Indonesia. Bahkan di luar pun mungkin hampir sama. Kalau infrastruktur di Indonesia itu adalah salah satu kewajiban yang harus disuplai oleh pemerintah. Kenapa kewajiban? Karena infrastruktur itu dibangun dari anggaran negara ya, APBN. Kalian mungkin sudah tahu bahwa negara membangun infrastruktur berdasarkan atau based on dari APBN. Nah, APBN itu adalah uang rakyat ya, sumbernya adalah pajak. Itu pasti. Dan satu-satunya kayaknya, the only one, APBN itu sumbernya dari pajak. Pajak itu uang masyarakat. Itulah kenapa, atau wajar saja sih sebenarnya kalau pemerintah membangun infrastruktur atau menyediakan infrastruktur secara gratis atau free. Ya, kalau di kita coba kita lihat ya. Kalau kita di Indonesia, di infrastruktur di Indonesia itu ada 5 aspek. Yang pertama ada aspek transportasi. Aspek transportasi ada udara, darat, dan laut. Ya, kalian pasti sudah tahu ya. Sarananya apa, prasarananya apa, semua yang masuk dalam sarana dan prasarana udara, darat, dan laut itu masuk dalam aspek transportasi. Kalau kita lihat apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau apa yang sudah disuplai oleh pemerintah dalam aspek infrastruktur transportasi, kita juga pasti sudah bisa merasakannya sampai sekarang ya, kita sudah bisa berkegiatan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik itu lewat udara, darat, maupun laut. Betapa sekarang sudah tidak ada lagi daerah yang terisolasi karena semua aspek transportasi sudah terbuka. Ya, bahkan sekarang kabupaten, daerah kabupaten pun sudah hampir semua sudah punya bandara udara ya, dan itu adalah kewajiban pemerintah untuk mensuplai itu. Sejauh ini kita belum merasakannya secara gratis full ya, kita totali belum gratis, tapi minimal tergolong murah. Kenapa murah? Karena ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin salah satunya ya, subsidi itu sumbernya salah satunya ya dari APBN ambilnya. Subsidi itu tidak murah ya, subsidi itu mahal. Kita sudah bisa rasakan ya, kalau untuk udara, naik pesawat, kemudian mungkin di bandaranya, semacam pajak atau tarifnya sudah tidak terlalu mahal, mungkin di situ ada subsidi. Kemudian lewat darat juga sama ya, kereta api itu pemerintah sudah memberikan subsidi. Begitupun juga yang laut. Next, kita pindah ke prasarana pendidikan dan kesehatan. Prasarana pendidikan dan kesehatan adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Untuk prasarana pendidikan sendiri, mungkin kita sudah merasakan ya, kalau zaman dulu saya masih kecil, kita sekolahnya SD, SMP, SMA. Sekarang pun masih sama, cuma bedanya sekarang pemerintah sudah memprioritaskan, tidak ada lagi yang namanya sekolah sampai SD, tidak ada lagi sekolah sampai SMP, tapi sekolah sampai SMA ya, 9 tahun, wajib 9 tahun, sekarang wajib 12 tahun. Artinya apa? Artinya pemerintah bertanggung jawab untuk masyarakat Indonesia harus sekolah sampai kelas 12, kelas 3 SMA. Ya, kalau zaman-zaman dulu kan ya tamat SD itu adalah pilihan mau lanjut di SMP. Tamat SMP pun pilihan kalau mau lanjut di SMA. Tapi kalau sekarang kelihatannya tidak. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang gratis, yang free buat masyarakat atau anak Indonesia punya pendidikan sampai di kelas 3. Next, kesehatan. Nah, apalagi
kesehatan. Kesehatan kita sudah rasakan ya sekarang, kesehatan dulu orang-orang tertentu yang merasakan, dulu namanya askes kalau saya tidak salah. Kalau zaman dahulu cuma orang tertentu yang merasakan askes, cuma dari golongan PNS ya dan sejenisnya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Seluruh masyarakat Indonesia wajib mengikuti yang namanya BPJS ya. Ada pemerataan, kenapa? Karena pemerintah mau memberikan fasilitas infrastruktur kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ya, jadi sekarang siapapun, cuma ya kekurangannya memang masih harus memilih ya. Kita masih harus memilih terkait dengan tarif yang kita berikan. Kita mau memilih yang kelas di bawah, sedang, menengah, atau yang high. Oke? Itu adalah pilihan, tergantung dari kemampuan masing-masing. Tapi at least pemerintah sudah memberikan ya, dan kalau menurut saya itu sudah merupakan pelayanan infrastruktur yang sangat memadai ya buat masyarakat. Walaupun mungkin masih belum terlalu merata, mungkin masih ada yang merasakan belum merasakan efeknya. Itu pasti wajar ya. Namanya kita Indonesia Sabang sampai Merauke berapa 36 provinsi ya, jadi pemerataan itu memang pasti susah ya. Beda dengan negara-negara yang lain yang mungkin mereka hanya ada dalam satu kawasan. Kalau kita beda ya, kawasan kita itu sangat berbeda karakternya. Kita terdiri dari pulau-pulau dan untuk menjangkaunya pun untuk membuat dia jadi merata itu adalah PR yang paling susah buat pemerintah saat ini. Next kita pindah ke air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi seyogyanya adalah fasilitas infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah secara free pula. Tapi apa yang kita rasakan saat ini better lah ya dari sebelumnya. Kenapa? Air bersih ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Di kita ada yang namanya perusahaan daerah air minum, oke? Itu dikelola sepenuhnya oleh pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik ya. Karena ada tarif yang harus kita bayar ya. Kalau kita harus membandingkan dengan negara-negara tetangga mungkin akan banyak sekali komplain dari masyarakat terkait dengan penyediaan air bersih yang diberikan oleh pemerintah. Tapi so far sudah semakin baik ya. Kalau saya sedikit bisa kasih tambahan, kalau kita lihat negara-negara lain, mereka betul-betul fight ya. Mereka masyarakat disuruh memilih mau jadi pelanggan perusahaan air bersih milik pemerintah atau swasta ya. Yang mana kita sudah bisa menilai pasti event swasta lebih mahal, tapi pasti pelayanannya jauh lebih baik ya, seperti itu. Tapi sayangnya kalau di Indonesia belum ada. Di Indonesia kita adanya ya seperti kita Kendari misalnya, kita adanya PDAM. Kalau mau swasta itu tidak ada kecuali mandiri ya, kita pakai air bor seperti itu dan sebagainya. Kemudian sanitasi, ya sanitasi juga adalah tanggung jawab pemerintah seharusnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kelihatannya hampir seluruh masyarakat sudah tersentuh oleh fasilitas yang namanya sanitasi. Dalam artian MCK ya, MCK. Mereka sudah tidak ada lagi kelihatannya, atau mungkin ada tapi masih sudah persentasenya sudah semakin menurun, bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat secara merata dan apa saja. Kita pakai listrik, bahan bakar minyak, kita pakai bahan bakar gas sekarang, sudah mulai tren bahan bakar gas. Ya, energi adalah salah satu infrastruktur yang harusnya disiapkan oleh pemerintah buat kita. Ya, kenapa? Karena ya energi adalah kebutuhan pokok buat kita. Sekarang listrik sudah bukan lagi barang yang wah seperti itu adalah kebutuhan. Kebayang kalau satu hari kita tidak pakai listrik, semuanya mungkin tidak akan berjalan ya, semuanya akan kacau balau. Kita sudah tidak bisa bertransaksi, kita tidak bisa menggunakan gadget, kita tidak bisa, pokoknya kita langsung mati gaya ya kalau listriknya mati. Nah, itulah kenapa pemerintah wajib memberikan supply energi dalam artian di sini listrik kepada seluruh masyarakat.
sama halnya dengan air bersih, walaupun energi listrik itu yang diberikan oleh pemerintah masih berbayar, tapi kita masih tergolong murah bila dibandingkan energi yang kita beli dari pihak swasta misalnya. Ya. Sejauh ini energi listrik di Indonesia dikerjakan sepenuhnya oleh PLN, perusahaan listrik negara, yang mana mereka bertanggung jawab. Kemudian kita juga tahu ada subsidi di situ, walaupun ada kenaikan, selalu ada kenaikan, tapi yakinlah bahwa ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah terkait kita menerima fasilitas listrik ini. Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita jauh lebih murah. Ya, sama halnya tadi energi yang lain seperti gas, BBM bisa dihitung ya. Kita betapa kalau misalnya BBM naik saja kita sudah demo gila-gilaan ya. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung BBM kita yang paling murah. Gas juga iya. Kalian mungkin sudah sering memakainya ya. Tabung hijau, gas warna hijau itu yang isinya 3 kilo itu harganya cuma 18 ribuan ya. Itu betapa sangat murah, tapi walaupun sebenarnya harganya tidak 18.000, harganya sebenarnya di atas. Kalau mau harga normal, kalau saya tidak salah, gas itu 1 kilonya ada di kisaran 10 ribuan ya. Tapi betapa pemerintah memberikan subsidi supaya kita bisa menggunakan itu dengan tambahan biaya yang diberikan oleh pemerintah, dalam artian yang tadi, yang subsidi. Next yang terakhir adalah komunikasi. Nah, ini agak susah rasanya ya, karena ini adalah poin yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok juga buat kita ya. Jadi bisa kita rasakan bagaimana kita tanpa telekomunikasi. Ya, itulah kenapa dalam infrastruktur dasar di Indonesia, pemerintah wajib memberikan kita fasilitas telekomunikasi. So far sudah ada, walaupun kalau yang saya tahu telekomunikasi kita tinggal apa ya? Telkomsel saya kurang tahu. Ya, dari sekian banyak infrastruktur yang sudah diberikan, yang sudah ada ya, pemerintah memang harus memberikan servis yang memuaskan untuk masyarakat. Kalau tidak, biasanya swasta akan masuk. Ya, masuk. Karena kalau kita bicara infrastruktur, kita bicara kebutuhan pokok. Dan kalau kita bicara kebutuhan pokok, masyarakat biayanya sebesar apapun pasti akan dicari ya, walaupun mungkin dia mahal, karena kita bicara servis di sini. Kita bicara servis. Ya, kita masuk di poin yang berikutnya, apa sih sebenarnya peran dari infrastruktur itu? Peran dari infrastruktur ada 3 poin di sini yang saya berikan. Yang pertama adalah pengembangan wilayah. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau kawasan. Nah, bagaimana infrastruktur bisa berperan dalam pengembangan suatu wilayah? Saya kasih contoh kecil saja ya. Misalnya dari Kendari ke Kolaka misalnya. Dulu Kendari ke Kolaka, kita butuh waktu sampai 8 jam supaya bisa tembus Kendari ke Kolaka. Kenapa? Karena fasilitas transportasi, sarana jalannya itu sangat buruk. Ya, dulu waktu dari Kendari ke Kolaka itu kita lewat di hutan-hutan, ya hutan-hutan. Pokoknya sepanjang jalan itu hutan-hutan. Kecuali kayak sampai Unaha lagi, terus kota lagi. Nanti sampai lagi di daerah Rape-Rape lagi, baru kota lagi. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan perbaikan infrastruktur, dengan pemerintah memberikan infrastruktur yang baik, ya. Sudah diperbaiki jalannya, sudah mulus, yang dulunya 8 jam sekarang 3 jam tembus. Apa yang terjadi dengan wilayah-wilayah yang kita lalui dari Kendari ke Kolaka? Perlahan-lahan mereka jadi berkembang. Oke, mereka jadi berkembang. Kenapa jadi berkembang? Karena transportasinya lancar. Jadi sepanjang transportasi itu lancar, oke, semua daerah yang dilalui oleh transportasi tersebut itu akan berkembang dengan sendirinya. Ya, itu akan berkembang dengan sendirinya. Kita bisa lihat contohnya sekarang, kita bisa lihat ya, dari Kendari ke Konawe sekarang, kalau dulunya yang banyak hutan-hutan, sekarang sepanjang jalan sudah mulai berkembang, sudah mulai dibuka sedikit-sedikit, ekonomi juga sudah mulai membaik. Kenapa? Karena kelihatan ya, jadi masyarakat sudah bisa memanfaatkan, mereka sudah mulai ada yang jualan, ya, karena peran dari infrastruktur yang sudah terbangun. Next, yang kedua meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Ini sudah pasti, ya. Jadi dengan adanya infrastruktur yang terbangun, perlahan-lahan taraf
hidup akan meningkat, pendidikan pun akan berkembang, kesehatan dan ekonomi masyarakat juga pasti akan meningkat, ya. Karena dengan adanya infrastruktur yang terbangun, infrastruktur kan banyak sudah kita sebutkan tadi, ya. Sudah ada energinya, sudah ada lengkap, sudah ada telekomunikasinya, sudah ada fasilitas kesehatannya, apalagi dengan berkembangnya infrastruktur otomatis masyarakat jadi berkembang, masyarakat jadi meningkat kesejahteraannya. Contoh paling kecil saja, kita ambil infrastruktur Bahtera Mas misalnya, ya. Kita lihat kawasan Bahtera Mas dulu di depan Bahtera Mas, ya, sebelum rumah sakit itu terbangun, apa yang ada di situ? Tidak ada. Itu cuma jalanan biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi dengan adanya infrastruktur rumah sakit di situ, apa yang terjadi sekarang? Di bagian belakang-belakang itu sudah usaha-usaha kos-kosan sudah berkembang, usaha-usaha hotel dan lain sebagainya. Kemudian di depannya swalayan, rumah makan, semuanya jadi berkembang, ya. Karena mereka tahu tuntutan masyarakat yang ada di sekitar situ, ya itu yang mereka butuhkan. Jadi sudah sangat jelas, ya, dengan adanya infrastruktur perannya sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup, pendidikan. Next, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau kawasan. Ya, ini sudah pasti, ya. Kita sudah bisa lihat banyak sekali perubahannya. Semenjak jembatan Teluk Kendari jadi, sudah bisa kelihatan, ya. Sekarang Lapulu sudah bukan daerah yang susah untuk dijangkau. Dia sudah menjadi bagian dari Kota Kendari yang sangat dekat. Kemudian sudah mulai bermunculan usaha-usaha, sudah mulai berkembang. Karena orang sekarang kalau dulu kan berpikir, ya, harus mutar ke Pasar Baru kalau harus mau ke daerah Kendari, entah bagian tengah ataupun bagian Kota Lama. Tapi sekarang dengan adanya jembatan Bahtera Mas, aktivitas jadi lancar. Perputaran ekonomi juga pasti semakin kelihatan. Kenapa? Sudah tidak butuh waktu lama lagi, ya. Jadi sebenarnya ekonomi itu berputar tergantung dari depend on time, waktu dan biaya sebenarnya. Kalau biayanya besar, biasanya harga akan mahal. Tapi kalau waktunya sudah singkat, otomatis biasanya biaya juga akan ikut murah. Ya, ada Prof. Dikun, ya, di tahun 2003 dia mengeluarkan statement bahwa begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa tingkat pengembangan investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 60%. Artinya apa? Artinya kalau pemerintah mau menginvestasikan uangnya di bidang infrastruktur, keuntungannya atau ekonomi itu bisa berkembang sampai 60%. Dahsyat, ya, pengaruhnya, ya, luar biasa. Jadi itulah kenapa mungkin pemerintah dari divisi pekerjaan umum itu sedang gencar-gencarnya membangun mengejar ketertinggalan infrastruktur dengan membangun infrastruktur di mana-mana. Walaupun, ya, kita bisa tahu perbedaannya akan sangat jelas antara di daerah barat sama di daerah timur. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Apa yang lagi dibutuhkan sekarang oleh rakyat Kendari, ya, itu mungkin yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat misalnya di Jawa sudah ada MRT, sudah ada monorail, kereta. Kenapa di timur belum? Nah, itu adalah pertanyaan yang banyak diberikan oleh masyarakat awam, dan jawabannya sudah pasti karena kita belum butuh, ya. Jadi pemerintah tidak akan membangun apa yang kita belum butuhkan. So far kita masih butuh apa? Ya, kalau dibilang ada ketertinggalan, ya memang ada ketertinggalan. Ada perbedaan antara timur dan barat, ya. Kenapa? Karena pusat pemerintahan ada di Jawa, ada di barat. Jadi, ya, bisa dipastikan bahwa mereka pasti jauh berkembang karena kebutuhan mereka lebih besar dibanding dengan kita. Ini adalah poin yang sangat menarik kalau menurut saya. Jadi kalau pemerintah mau pertumbuhan ekonomi kita berkembang pesat, ya sudah bangun infrastruktur. Ya. Coba lihat kayak di Jakarta misalnya, bangun MRT, seperti itu, ya. Pertumbuhan ekonomi pasti akan meningkat. Karena orang sudah merasakan bahwa MRT bukan lagi sesuatu hal yang mahal, tapi itu adalah kebutuhan. Karena mereka butuh cepat, karena mereka beraktivitas.
Seperti itu ya. Next, bahkan studi dari World Bank, Bank Dunia, disebutkan elastisitas produk domestik bruto terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1% saja ketersediaan infrastruktur, itu akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 sampai dengan 44%. Jadi bisa kebayang 1% saja pertumbuhan infrastruktur naik, kita bisa menghasilkan penghasilan PDB kita bisa naik sampai dari 7 sampai 44%. Ini adalah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia. Betapa infrastruktur kalau disiapkan oleh pemerintah dengan sangat layak, itu bisa meningkatkan pemasukan negara, ya, pemasukan negara. Jadi kalau kita bicara pemasukan negara itu untuk di wilayah nasional ya. Tapi kalau kita bawa dia ke daerah, ya berarti kalau di daerah dibangun infrastruktur, berarti kita bisa meningkatkan APBD. Kan selama ini kita bangun daerah pakai biaya APBD ya. Ada juga beberapa APBN, tapi kita mostly lebih banyak di APBD. Nah, bagaimana harusnya itu jadi PR buat pemerintah? Bagaimana caranya meningkatkan APBD kita? Hitung-hitungannya kan berapa APBD yang masuk di setiap tahunnya. Kalau ini mau meningkat, ya sudah bangun infrastruktur. Tapi infrastruktur dalam tanda kutip yang bisa memberikan perubahan atau perkembangan terhadap suatu kawasan. Apa contohnya? Banyak contohnya. Kalau dibilang bangunan seperti mall itu juga salah satu infrastruktur ya, walaupun dia bukan basic, bukan kebutuhan dasar kita, tapi itu adalah salah satu infrastruktur yang bisa meningkatkan APBD kita ya. Rumah sakit, pokoknya fasilitas yang berbayar yang sekiranya orang kalau menggunakan itu bisa harus mengeluarkan tarif ya, ada tarif yang harus dibayar. Itu adalah salah satu investasi yang bisa dibilang diperhitungkan kalau kita mau meningkatkan APBD kita. Dan memang sudah terbukti ya, bahkan Bank Dunia pun sudah melakukan penelitian itu. Keterpurukan pembangunan infrastruktur di Indonesia baik sebelum maupun setelah krisis ekonomi dominan disebabkan oleh faktor internal. Salah satunya minimnya anggaran pemerintah di sektor pembangunan. Ya, seorang Prof. Dikun, pakar infrastruktur, menyatakan bahwa sebenarnya salah satu faktor yang membuat pemerintah kita minim membangun infrastruktur, masalahnya di dana. Oke, dana. Kenapa? Ya, karena memang kalau untuk membangun suatu infrastruktur dibutuhkan dana yang sangat besar, tidak kecil ya. Bahkan untuk membangun, coba jembatan Teluk kemarin saja itu habis berapa? Ada yang tahu? Ada yang di sana kemarin mungkin? Itu habis berapa jembatan Teluk? Triliun ada enggak? Ada yang pernah di sana? Belum. Ya. Mungkin jadi PR buat kita ya. Itu baru satu infrastruktur. Bagaimana dengan yang lain? 1,2, Bu. Berapa? 1,2. Nah, itu baru satu ya. Baru satu jembatan yang kita butuhkan. Itu sudah menelan biaya sampai 1,2 triliun. Dan butuh waktu sampai, kalau saya tidak salah kemarin sampai 7 dibangunnya. Kenapa sampai 7 tahun? Kalau kita bilang uang kita kan banyak ya. APBN kita banyak, kita sampai 1.900 triliun. Iya banyak, tapi kan banyak yang mau dibagi-bagi. Ada gaji pegawai, gaji ada infrastruktur, ada pendidikan, ada kesehatan, belanja yang lain-lain ya. Itu tidak bisa uang yang APBN yang masuk itu semuanya mau dipakai untuk bangun, tidak bisa. Ya, jadi itulah kenapa ada penelitian yang menyatakan bahwa ya salah satu alasan kenapa kita tergolong terlambat dalam membangun infrastruktur, ya alasannya di dana. Malaysia sudah lama ya mereka pakai MRT, bahkan Vietnam saja yang jauh dari kita mereka sudah, kita saja yang baru 2000 berapa ada MRT di Indonesia, ya.
bukan perkara kita belum, tidak, seandainya itu dari dulu diadakan, mungkin kita tidak, Jakarta tidak akan semacet itu, ya. Hanya perkara kita belum punya uangnya. Tapi sebenarnya banyak konsep yang bisa digunakan dalam membangun infrastruktur. Konsep atau skema keuangan yang mau dibuat oleh pemerintah sebenarnya banyak pilihan, tergantung ya. Tapi mungkin sejauh ini kita lebih banyak menggunakan dana APBN, dana negara sendiri untuk membangun infrastruktur. Padahal sebenarnya banyak skema yang bisa kita gunakan. Ya, ini ada sekilas, ini semacam apa yang tadi saya bilang ya, ada uang yang ada APBN kita itu sebanyak sampai 1.900 triliun yang masuk, tapi itu tidak bisa kita gunakan semuanya, ya, hampir 2.000 triliun uang kita setiap tahunnya, tapi harus dibagi. Nah, dari 1.900 triliun yang masuk, pemerintah Indonesia membutuhkan angka ideal 5-6% per tahun dari PDB untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Namun, kenyataannya, dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu ada di bawah 4% dari PDB kita. Berarti sangat sedikit. Kita jauh ya. Jangan dikira 5-6% terus yang digelontorkan 4%, 2% itu sedikit. No. 2% dari 1.900 triliun pastinya ya. Jadi ya, PR pemerintah dari slide yang sudah saya kasih, dari sini kalian sudah bisa berpikir bahwa pemerintah PR-nya sangat besar. Kenapa? Karena mereka punya uang pemasukan yang minim, sementara harus menyediakan pelayanan untuk masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya mengelola keuangan ya yang masuk sekian, kemudian kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kelihatannya memang sangat susah. Apalagi kalau kita sebut terkait dengan infrastruktur. Dari sini mungkin kita bisa juga kita juga bisa jadi berpikir ya bahwa sebenarnya susah jadi pemerintah untuk mengelola uangnya. Tidak semudah yang kita bayangkan, uang yang masuk banyak, terus kemana uangnya? No, tidak ya. Tidak, pemerintah tidak semudah itu mengelola keuangannya. Yang ada uang masuk, semuanya sudah diatur bagaimana, sudah diatur mau keluar kemana-mana saja, dan itu sudah tidak ada lagi. Sudah nol ya, artinya apa? Sudah tidak bisa bergerak, kecuali ada yang namanya saving pemerintah di DAK, dana alokasi khusus. Ada kejadian tertentu, urgent atau force major, baru itu bisa digunakan. Tapi kalau yang untuk kita mau tiba-tiba butuh ini, no, tidak bisa. Itu harus dibicarakan dulu ya. Itulah kenapa kita ada wakil rakyat, ada DPR, di mana sebenarnya DPR tugasnya ya membawa suara kita ke pemerintah bahwa kita butuh ini, kita butuh fasilitas A, I, U, E, O. Sayangnya mungkin ya apa yang kita dapatkan sekarang masih jauh dari yang kita butuhkan ya. Sebenarnya kalau mau maksimal, kalau menurut saya, kalau mau maksimal, pemerintah memberikan infrastruktur yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau ingin, ya banyak ya, kita maunya ini, itu. Tapi sebenarnya yang paling penting, apa yang kita butuhkan saat ini. Apa yang urgent, itu sebenarnya yang harus dibuat. Ngapain bikin infrastruktur yang gede-gedean, yang besar-besar, tapi sebenarnya kita belum butuh. Seperti itu jatuhnya mubazir, tidak akan digunakan. Atau kalau kita lihat trennya sekarang, infrastruktur dibangun hanya untuk sesaat, hanya untuk sekali pakai. Setelah itu mungkin tidak dipikir lagi mau digunakan untuk apa, seperti itu ya. Sayang sebenarnya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Saya, Bu. Oke, silakan. Sebutkan nama dan kasih pertanyaan, dan silakan langsung bertanya. Siapa tadi yang mau bertanya? Nama saya Mohit.
Jaringannya jelek ya. Mungkin nanti pertanyaannya bisa ditulis saja di message atau nanti dikirim ke saya. Ya Bu, mohon maaf Bu, Ya. jaringan Bu. Oke. Ya, baik. Kelihatannya sudah cukup ya kuliah kita untuk hari ini. Ini kuliah perdana kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih sharing lagi, lebih diskusi lagi tentang bagaimana infrastruktur di Indonesia. Catatan buat kalian, jangan cuma berhenti di kuliah seperti ini ya. Maksudnya kita tatap muka setelah itu sudah selesai. Tidak, PR kalian berat, PR kalian adalah kalian harus rajin-rajin buka buku, rajin-rajin baca berita, rajin-rajin lihat baca jurnal, karena update kalian ada di situ ya, bukan di kuliah sebenarnya. Kuliah cuma kecil saja kesempatan yang kita diberikan untuk kita bertukar atau sharing knowledge. Tapi kalau yang mau lebih baik sebenarnya ya kalian baca-baca jurnal, baca-baca handbook ya, buku, kemudian review, banyak kajian literatur yang bisa kalian gunakan. Mungkin sampai di sini dulu kuliah kita. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.